Indonesia bukanlah negara yang lahir dari satu suku, satu agama, atau satu budaya. Indonesia lahir dari keberagaman yang luar biasa, dari ribuan pulau, ratusan bahasa, dan latar belakang yang sangat berbeda. Di tengah perbedaan itulah, para pendiri bangsa menyadari satu hal penting. Indonesia membutuhkan dasar yang kuat, pemersatu, dan mampu hidup sepanjang zaman. Dasar itulah yang kita kenal dengan Pancasila. Sejarah Pancasila tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada awal tahun 1945, Jepang yang saat itu menduduki Indonesia mulai mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang membentuk sebuah badan bernama BPUPKI. BPUPKI memiliki tugas besar merumuskan dasar negara Indonesia yang akan merdeka. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang inilah para tokoh bangsa menyampaikan gagasan mereka tentang dasar negara. Beberapa tokoh yang penting yang menyampaikan gagasan antara lain Muhammad Yamin, Supomo, dan I.R. Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, I.R. Soekarno menyampaikan pidato yang sangat bersejarah. Dalam pidatonya, beliau mengusulkan 5 prinsip dasar negara yang kemudian diberi nama Pancasila. 5 sila itu adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno bahkan menyatakan bahwa kelima sila tersebut diperas menjadi trisila: sosionasionalisme, sosiodemokrasi, ketuhanan, dan ekasila yaitu gotong royong. Ini menunjukkan bahwa sejak awal Pancasila lahir dari nilai hidup bangsa Indonesia sendiri, bukan hasil meniru bangsa lain. Setelah sidang pertama, dibentuk panitia 9 yang bertugas merumuskan naskah pembukaan UUD. Pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta, sila pertama awalnya berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, demi menjaga persatuan nasional, kalimat tersebut kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini menunjukkan kebesaran jiwa para pendiri bangsa yang lebih mengutamakan persatuan daripada kepentingan golongan. Akhirnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara Indonesia dan dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kedudukan paling tinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Artinya, semua peraturan perundang-undangan harus bersumber dari Pancasila. Tidak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Pancasila menjadi sumber dari segala hukum. Pancasila berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pedoman dalam pembuatan undang-undang, tolak ukur keadilan dan kebenaran hukum. Jika suatu kebijakan negara menindas rakyat, menghilangkan keadilan sosial, merusak persatuan, maka kebijakan tersebut bertentangan dengan Pancasila. Meskipun secara formal tampak sah, dengan kata lain, Pancasila bukan hanya legal formal, tetapi juga moral konstitusional. Pancasila bukan hanya warisan sejarah, tapi tanggung jawab generasi sekarang dan masa depan. Ia hidup ketika kita bersikap adil, menghormati perbedaan, mengutamakan musyawarah, membela kemanusiaan, mengabdi pada keadilan sosial. Jika Pancasila hanya dihafalkan, ia akan mati. Tetapi jika Pancasila dipahami dan diamalkan, maka Indonesia akan tetap berdiri kokoh, berdaulat, dan bermartabat. Pancasila bukan milik masa lalu. Pancasila adalah kompas masa depan
bangsa Indonesia.